warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nur Kartika, peserta PPG Darjab Angkatan Ketiga dari Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Teknologi Laboratorium Medik. Nomor UKG saya 2015 087 05 874. Nomor induk mahasiswa saya 2000 103 923 844 009. Saya akan menyajikan video pembelajaran dengan metode problem based learning, dan kompetensi dasar yang saya ambil adalah menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat walafiat, dan semoga walaupun kondisi pandemi dan kalian harus masuk sekolah, tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Supaya sekolahnya bisa terus, tidak ada masalah, dan kalian juga lancar melakukan pembelajaran di kelas. Ya, sebelum saya lanjut, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau bantu saya untuk pimpin doa? Saya Bu. Bersiap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, saya absen dulu ya. Alifah Zahra Fauzia, Aulia Puspita Hadir. Nurulita Rika Alivia Hadir. Tania Nur Halifah Hadir. Pina Novianti Hadir. Yonia Yoselina. Hadir. Materi kita hari ini masih sama dengan materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu tentang apa? Pertolongan pertama. Ya, tentang pertolongan pertama. Kita masih sama ya. Materinya masih sama, masih sama-sama mengenai pertolongan pertama. Kalian masih ingat nggak? Pertolongan pertama itu menyelamatkan jiwa. Ini adalah salah satu tujuan dari pertolongan materi yang sebelumnya. Saya cek dulu nih ya. Kira-kira yang pertama kali kita pelajari, paling dasar kita pelajari apa kira-kira? Tentang pengertian Pertolongan pertama. pengertian pertolongan pertama. Apa sih pertolongan pertama itu? Siapa yang mau jawab? Ya, Cindy. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Kemudian apa lagi? Selain pengertian, kalau kamu tahu pengertian dari pertolongan pertama, berarti kamu juga harus tahu betul sekali. Kamu harus tahu tujuan pertolongan pertama. Ada 3 nih tujuan pertolongan pertama. Apa aja tujuannya? Yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Apa tadi? Menyelamatkan jiwa ya. Terus mencegah cacat, terus memberikan rasa nyaman sehingga mempercepat proses penyembuhan. Kemudian apa lagi? Siapa penolong pertama itu? Siapa saja? Siapa coba? Kita. Siapa yang mau jawab? Siapa? Ya, ayo. Penolong pertama itu adalah orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Apa aja alat perlindungan diri?
kacamata. Itu materi sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang dasarnya, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, hari ini kalian akan melakukan praktek ya, secara berkelompok. Ya, praktek secara berkelompok. Oke, sebelum lanjut lagi, saya akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, melalui diskusi kelompok, nanti kan kamu ada diskusi kelompok ya. Peserta didik, jadi kalian diharapkan aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan mampu mengimplementasikan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan terampil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendemonstrasikan. Nah, yang tadi kamu bilang, kan kamu praktek ya, mendemonstrasikan pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan kasus. Jadi nanti kamu masing-masing akan saya beri kasus dan peralatan yang tepat dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dicapai nggak kira-kira? Bisa, masa nggak bisa? Ya. Pernah lihat yang seperti ini? Yang pojok sana, itu luka bakar. Ada yang tahu derajat berapa? Derajat 2. Cirinya dari mana? Iya, ada lepuhan. Kemudian yang selanjutnya yang gambar warna biru di bawah. Apa itu? Pingsan. Di sekolah pernah ada kasus pingsan? Banyak. Yo, banyak. Ya, jangan khawatir ya kan. Makanya kita harus tahu penanganan yang benar. Jangan sampai kita nolong orangnya bukannya malah sembuh, malah tambah sakit. Ya. Sekarang saya mau tanya, pasti di sini pernah ada yang ngelakuin pertolongan pertama. Yuk, siapa? Siapa yang mau sharing pengalamannya ke saya? Pernah ngelakuin apa? Di mana? Kemudian apa sih yang dilakuin sama kamu? Yuk, siapa? Angkat tangannya. Oke, yuk. Jadi dulu beberapa minggu lalu kakak saya pernah kakinya kesiram air panas. Nah terus karena panik semuanya pada ngasih kayak odol atau garam gitu-gitu. Terus Kasih garam, kecap kayaknya? enggak. Terus waktu itu karena saya ada di tempat di rumah juga, jadi saya langsung bawa kakak saya ke dekat keran, terus saya siram ke luka kaki yang kena airnya. Terus saya tanya kakak saya apa udah mendingan, tapi katanya masih panas, jadi saya langsung buka kulkas ngambil es batu, jadi saya dinginin kakinya pakai es batu gitu. Berarti kamu mau tahu misalkan, oh ini pakai odol, bener apa enggak? Kira-kira menurut kamu boleh nggak? Enggak. Oke, kalau yang pakai garam? Enggak. Jadi bagusnya pakai apa dong? Waktu itu kamu ngelakuinnya pakai air. Pakai air. Ya. Yang lain coba, yang lain. Siapa yang mau bercerita? Melakukan pertolongan pertama. Boleh di diri sendiri, boleh di keluarga, atau boleh di jalan. Yuk, siapa? Saya Bu. Ya. Tapi di sini saya posisinya jadi korban Bu. Dulu pas masih SD saya pernah lagi lari terus lipet terus jatuh. Terus inian saya kayak gesekan sama aspal Bu. Iya. Terus yang nolongin itu guru saya. Langsung dikasih betadin udah gitu doang tanpa dicuci dulu. Nggak dibersihin. Enggak. Padahal aspal ya? Iya. Batunya nempel loh di sini. Iya Bu, masih kotor jadi cuma langsung ditaruhin betadin. Habis itu dibawa ke rumah sakit ya? Enggak, pulang. Sekarang saya akan perlihatkan, mungkin tadi yang beberapa kamu lakukan, beberapa sudah benar, tapi mungkin ada juga yang belum benar. Ya, ada kesalahan-kesalahan pertolongan pertama yang dilakukan oleh masyarakat. Misalkan, kalau keselak dikasih minum, benar kan? Benar. Nah, kemudian, kalau orang demam dikompres dingin. Iya. Atau orang yang kejang dimasukin sendok. Iya. Nah, bahaya tuh padahal. Kalau mimisan dikatasin. Iya. Nah, padahal harusnya gimana? Ditundukin. Ya kan? Dikatasin tambah
harusnya ditundukin, betul. Kira-kira apa lagi nih salah-salah di masyarakat? Nah tadi odol buat luka bakar. Odol mau buat sikat gigi, bener gak sih? Iya. Luka bakar dikasih odol. Mentang-mentang kalau kita sikat gigi odol itu dingin ya. Disangkanya dingin juga kali kalau luka bakar, padahal enggak. Kita tahu pertolongan pertama supaya apa? Tujuan pertolongan pertama supaya iya, supaya orangnya selamat, tidak cacat, ya kan? Orang patah tulang tidak ditolong, bisa jadi cacat. Tulangnya terbentuknya tidak balik seperti sempurna sedia kala. Kemudian apa? Mempercepat penyembuhan. Dan ingat, pertolongan pertama itu penting karena apa? Ketika kita luka, ketika kita kecelakaan atau situasi yang kita tidak inginkan, bener gak? Kadang-kadang situasi kita nggak pengen, ya. Jadi kita sudah siap. Nah, sekarang saya akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok sebelum berdiskusi. Nanti kan kalian akan diskusi kan? Nah, jadi pembagian kelompoknya. Nah, kelompok pertama, ya, kelompok pertama itu dapat kasus luka bakar. Kemudian kelompok kedua kasusnya luka bakar. Tadi luka terbuka. Luka terbuka berarti bisa luka tusuk, luka robek, luka sobek, luka lecet. Intinya ada darah yang keluar. Yang ini adalah luka bakar. Kamu jelasin nanti luka bakarnya. Ini penanganan ini untuk derajat berapa, penanganan ini untuk derajat berapa. Kemudian untuk kelompok 3 itu kasusnya adalah sesak nafas, ya. Pasiennya sadar, korbannya sadar. Jadi kamu biasa tanya obat dan lain-lain. Saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Kemudian sudah dapat semua LKPD-nya ya? Ya, jadi nanti alur untuk mengerjakannya kan kalian sudah dapat tuh LKPD-nya, dibuka. Ya. Kemudian kamu nanti dapat kasus yang tadi boleh cari di modul. Modulnya sudah di-print, sudah dibawa kan yang kemarin? Ya. Dan kamu boleh juga cari referensi lain, boleh di Google, boleh di YouTube, ya. Boleh. Kemudian diskusikan langkah-langkah pertolongannya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dan sudah pegang alatnya belum? Belum. Ya, saya bagikan alatnya. Ya, alatnya ada di tas. Nah, saya bagi-bagi nih. Kelompok luka bakar, luka terbuka mana? Ayo ambil. Nih alatnya ya. Dapat alatnya ya? Alat itu tidak semuanya dipakai. Ya, ada yang tidak tepat untuk dipakai. Nah, kamu boleh memilih alat mana yang mau dipakai. Oke? Silakan dikerjakan, silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi sebelum maju demonstrasi 15 menit. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan untuk berdiskusi. Tadi kasusnya dapat apa? Kelompok ini? Oke, dapat sesak nafas. Sudah diisi? Sudah. Oke. Nanti tadi dapat alat apa aja? Oksigen, terus spoon, kacamata. Ya. Sama apa? Nitella. Oke. Kira-kira dipakai semua nggak? Enggak. Yang mau kamu pakai apa aja? Oksigen, spoon sama kacamata. Kelompok 2. Tadi kasusnya apa? Luka terbuka. Nah, luka terbuka. Tadi dapat alat? Ini kasus steril, terus ada mitella, terus ada ini betadine, kasa gulung, kacamata, lenskon sama perban elastis. Nanti mau dipakai semua ini? Enggak. Apa yang mau dipakai aja? Semuanya dipakai kecuali perban elastis. Ini? Iya. Ini nggak dipakai. Kelompok berapa? 3. Dapat kasusnya tadi? 4. Terus sudah ditulis langkah-langkahnya? Iya, Bu. Kamu boleh nanti searching, boleh lihat di modul ya untuk langkah-langkahnya. Oke, dikerjain ya. Iya, Bu.
selesai diskusinya. Sekarang waktunya kalian untuk maju terkelompok ke depan untuk mendemonstrasikan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Yuk, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Mutia Zahra sebagai moderator. Saya Rika Zahra sebagai penolong. Saya Yonia Salina sebagai korban. Di sini kami akan mempraktikkan pertolongan pertama dengan kasus sesak napas. Tadi ada seorang perempuan yang sedang sesak napas, kemudian datanglah penolong untuk menolongnya. Setelah penolong memastikan situasi sudah aman, penolong memperkenalkan diri ke korban. Selanjutnya, penolong memakai alat pelindung diri. Sebelumnya saya pakai alat pelindung diri ya Pak. Setelah itu, penolong membantu korban untuk mendapatkan posisi paling nyaman. Kemudian, penolong menanyakan kepada korban, apakah memiliki obat pribadi seperti inhaler asma yang diresepkan oleh dokter. Jika tidak, penolong boleh memberikan oksigen kepada korban. Nanti saya akan berikan oksigen dan saya akan menentunya dalam hitung 1, 2, 3, lalu nanti dihirup ya Pak. Dihirupnya melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut. Apakah kamu nanti? Baik. Hitung ya, 1, 2, 3, hirupkan. Baik. Pemberian oksigen tersebut diulangi sampai 3 kali. Selanjutnya, jika korban sudah merasa tidak sesak, korban boleh beristirahat. Jika korban masih merasa sesak, boleh menelpon ambulan untuk membawa korban ke tempat layanan kesehatan atau rumah sakit. Demikian praktik pertolongan pertama sesak napas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus buat untuk kelompok yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, perkenalkan, saya Rika dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kalau tadi korbannya nggak bawa obat itu gimana? Kan sedangkan kondisi korban itu memburuk. Terima kasih Rika atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Rika akan dijawab oleh Leonia. Jadi bisa hubungi ambulan untuk dibawa ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan terdekat. Apakah sudah jelas jawabannya Rika? Jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Saya Boleh disebutkan pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Cindy Putri dari kelompok 3. Saya izin bertanya, apa alasan bagaimana menggunakan alat oksigen? Baik, pertanyaan dari Cynthia akan dijawab oleh Alifah. Sebelumnya kita harus tahu berapa liter oksigen yang dibutuhkan oleh korban. Untuk nasokanul itu 1-6 liter, simple max 6-8 liter, diabetes max 8-10 liter, dan non-diabetes max 10-12 liter. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Cindy? Baik, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mendemonstrasikan pertolongan pertama pada luka terbuka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspita sebagai moderator. Saya Vina Noviani sebagai korban. Saya Rika Alifia sebagai penolong pertama. Saya Tania Nur Arifah sebagai penolong kedua. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin mempraktikkan bagaimana cara penanganan pada luka terbuka.
sini kami sudah terlatih dalam pemberian pertolongan pertama. Saya bantu ya Pak. Ya. Sebelumnya izinkan saya memakai APD terlebih dahulu ya Pak. Selanjutnya, penolong membersihkan luka dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya, penolong membersihkan luka dengan kasa steril searah jarum jam. Lakukan sampai lukanya bersih. Selanjutnya, pertolongan pertama pada luka sobek. Setelah itu, penolong membalut Dep dengan mitela agar Dep tidak jatuh. Selanjutnya, penolong bertanya kepada korban apakah balutannya sudah nyaman atau belum. Bagaimana Kak? Apakah balutan ini terasa kencang? Tidak. Masih nyaman Kak? Iya. Selanjutnya, penolong memberikan gendongan pada luka korban dengan pola dasar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan Alifah. Perkenalkan, saya Alifah dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, jika luka dicuci pakai sabun, boleh atau tidak? Baik, terima kasih Rika atas pertanyaannya. Jawabannya akan dijawab oleh Rika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah. Boleh dicuci pakai sabun atau tidak? Jawabannya itu tidak boleh, karena nanti sabun itu akan membuat iritasi. Baik, apakah sudah cukup Alifah? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baik, Dinda, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa alasan luka yang banyak darahnya tidak boleh dicuci? Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Kalau mau jawab pertanyaannya Dinda, karena luka lecet darahnya sedikit, daerah di sekelilingnya juga kotor. Jadi kalau luka besar, daerahnya itu banyak yang keluar, darahnya banyak yang keluar. Kalau dicuci akan merembes dan banyak darah yang keluar. Baik, apakah sudah cukup? Dinda? Sudah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang saya akan bahas sedikit ya tentang kasus-kasus yang tadi kalian tangani. Oke. Yang pertama tadi kasusnya tentang sesak nafas. Oke, tentang sesak nafas. Saya boleh minta pasien satu di sini, korban? Ya. Kelompok 1 sudah betul ya, untuk korban diistirahatkan, diposisikan nyaman. Kemudian tadi bantu korban untuk mengatur nafas. Kalau misalkan tadi tidak ada oksigen,
dan itu dia tidak bawa obat, kita juga sambil menunggu bantuan datang, boleh kita bantu untuk atur nafasnya. Caranya kita bilang ke korbannya, kita bilang ke pasiennya, Dek, nanti atur nafasnya ya. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, pelan-pelan. Yuk, 1, 2, 3, tarik nafas, keluarkan. Oke, bagus. Tarik lagi, keluarkan. Jadi ketika kita atur nafas, nggak pas masuk udara langsung dikeluarkan, tidak. Jadi ditahan dulu selama beberapa detik baru dikeluarkan. Kemudian jangan lupa kita support. Kayak tadi saya bilang, ya bagus, ya ayo, bisa. Karena apa? Kondisi dia kan panik pasti, karena tidak bisa bernafas. Alatnya nggak dibawa, obatnya nggak dibawa. Masa iya sambil kita nunggu bantuan, kita nggak ngelakuin apa-apa? Kan kita nggak mungkin setiap hari bawa oksigen, nggak mungkin itu. Ya, jadi gimana yang harus kita bisa lakukan? Salah satunya adalah bantu korban untuk tarik nafas. Oke. Ya, terima kasih Rika, silakan kembali. Kemudian kasus yang kedua tadi apa? Luka terbuka. Terbuka, ya, terbuka. Betul tadi. Intinya kalau darahnya banyak, jangan habiskan waktu untuk dicuci. Ya, darah itu sudah mencuci luka. Ingat, untuk kalau di luka terbuka itu ada yang namanya red kalau pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu biasanya dia tekan langsung di luka, tekan. Ya, yang berdarah mana? Pakai kain bersih boleh. Kalau misalkan nggak ada kain, adanya tangan kamu gimana? Ingat, kalau tangan sudah pakai APD tidak masalah, tapi kalau tidak pakai APD itu yang berbahaya. Ya, tekan langsung pada luka. Pastikan kamu sudah pakai APD. Tinggikan. Ya, istirahatkan, jangan lupa. Tadi kelompok yang tadi itu lupa, tidak mengistirahatkan. Maksudnya apa? Diistirahatkan itu tadi boleh pedal ditaruh di sini. Ya, jadi tidak harus dipegang. Posisi istirahat yang nyaman buat korbannya. Oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai ya. Kita masuk ke penutup. Nah, sudah selesai nih kegiatannya hari ini. Yang pertama, saya mau kamu merefleksikan kegiatan hari ini. Jadi hari ini apa sih yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari, atau ada nggak hal-hal yang sulit ketika kamu belajar melakukan pertolongan pertama? Kelompok 1 yang tadi dapat sesak nafas, apa refleksi untuk hari ini? Jadi yang pertama, bantu korban untuk mendapatkan posisi nyaman. Terus kedua, tanyakan apakah ada obat pribadi. Lalu bantu untuk melakukan teknik nafas dalam. Jika masih mengalami sesak, bisa langsung hubungi saja ambulan. Ya, oke, terima kasih kelompok 1 untuk refleksinya. Tadi katanya posisikan dengan nyaman, atur teknik nafas dalam, dan kalau memang betul kalau tidak bisa, ya dibawa saja ke layanan kesehatan. Ya, selanjutnya kelompok 2 yang tadi dapat kasus luka terbuka. Ya, silakan. Untuk refleksi hari ini, kami menangani luka terbuka dan kami memberikan pembalutan pada luka yang dimana pembalut harus lebih besar dari luka. Oke, itu refleksi dari kelompok 2 tadi. Pembalut, ya betul, pembalut harus lebih besar daripada permukaan luka. Karena kalau misalkan dia lebih kecil, nanti akan ada penekanan, ya, akan ada penekanan di lukanya. Kamu sudah merefleksikan apa saja yang kamu lakukan hari ini. Kemudian, nah, saya juga mau tahu nih, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, dari kelompok 1 dulu, yuk silakan ditulis di papan tulis.
Selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya dari kelompok 1, ketika melakukan pertolongan, penolong harus dalam keadaan tenang dan tidak panik. Betul, karena kalau kita tidak tenang, kita panik, jangankan kita menolong orang lain, malah kita yang harus menolong diri kita sendiri. Karena kalau kita panik, pasti buyar. Kemudian kelompok 2, pada saat menangani korban harus cepat dan tepat. Betul, apalagi kalau tadi kelompok 2 kan kasusnya berdarah. Ya, kalau tidak cepat dan tidak tepat, darah yang keluar itu kan pasti akan semakin lama semakin banyak terbuangnya. Kalau tidak menangani dengan cepat, kemungkinan korban bisa mengalami shock, ya, atau misalnya sampai kekurangan darah harus ditransfusi. Makanya penting sekali kita belajar pertolongan pertama yang tadi menyelamatkan jiwa. Hari ini kita sudah praktek, minggu kemarin kita sudah tahu teorinya. Berarti minggu depan kalian ulangan. Ya, ulangan buat mengukur seberapa pemahaman kalian, ya. Jadi nanti kalian ada tes tulis minggu depan, ya, belajar. Kemudian tadi yang sudah dipraktekin dibaca lagi baik-baik. Kemudian nanti mungkin saya akan menyuruh hal yang sama untuk misalkan kalian harus memberikan langkah-langkahnya, tapi ada kasusnya, ada ceritanya, misalkan seperti itu. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, kita bisa tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau membantu saya untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini? Ya, Mutia. Siap. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran yang tadi dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.